시작한 것으로 보인다는 소식. 실종자 한 명의 하지 말라고 말했잖아. 여기 무인도라고. 서로 기억 못하는 그 사람들. Pada saat sedang asik menceritakan pengalamannya, tiba-tiba markas investigasi tersebut diserbu oleh para wartawan yang ingin berbicara dengan Rabungshi. Mengetahui hal itu, para petugas pun langsung bergegas membawa pergi Rabungshi dari tempat itu. Di sisi lain, Jak Sayun yang sedang berada di rumah sakit di Cina untuk melihat mayat adiknya terus meratapi kematian adiknya yang dinilai tidak wajar. Pada saat ia sedang melamun, ia tak sengaja melihat TV, di mana pada saat itu Chadopal sedang melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa kecelakaan itu bukanlah rekayasa, karena sebelumnya para penggemar menilai kecelakaan tersebut hanyalah rekayasa dari pihak Legend Entertainment untuk menaikkan popularitas bagi perusahaan tersebut. Setelah ia melihat TV, tiba-tiba ia tak sengaja bertemu dengan Chadopal yang ternyata juga berada di rumah sakit tersebut untuk menjenguk seorang pasien di rumah sakit itu. Ia pun langsung mengikuti Chadopal hingga sampai ke suatu ruangan pasien. Namun, sebelum ia melihat lebih jelas siapa pasien yang dijenguk oleh Chadopal, tiba-tiba muncul anak buah Chadopal yang langsung menegurnya sehingga membuatnya langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Singkat cerita, pada saat Jak Sayun dalam perjalanan pulang dari Cina, ia kembali mengingat bahwa salah satu anggota dari Legend Entertainment pernah meninggal dan dinyatakan bunuh diri. Namun, ternyata kasus ini ditutup begitu saja, padahal ia yakin bahwa kasus tersebut bukanlah kasus bunuh diri, melainkan kasus pembunuhan. Asisten dari Jak Sayun mencurigai bahwa salah satu di antara penumpang Legend Entertainment kemungkinan juga merupakan pelaku pembunuhan adik dari Jak Sayun. Setibanya di Korea, Jak Sayun pun langsung menemui Rabungshi untuk menanyakan tentang kematian adiknya. Ia mencurigai Rabungshi karena kalung yang dipakai oleh Rabungshi merupakan kalung milik adiknya. Namun, ia memilih untuk bersikap hati-hati karena ia tidak memiliki bukti bahwa Rabungshi adalah pelakunya. Ia juga meminta Rabungshi untuk berusaha mengingat kejadian di pulau itu. Singkatnya, di keesokan hari, Rabungshi kembali mendapatkan perawatan medis agar ia dapat kembali mengingat semua kejadian di tempat ia terdampar. Ia juga mendapatkan tekanan dari para penyidik dan keluarga korban yang ingin memastikan bahwa keluarganya masih selamat. Setelah mendapatkan perawatan, Rabungshi pun melanjutkan ceritanya, di mana ia mengingat bahwa manajer Kijun ternyata juga selamat dari insiden itu. Pada saat itu, kita diperlihatkan ketika Kijun berusaha menangkap seekor kelinci yang ada di pulau tempat mereka terdampar. Namun, setelah ia berhasil menangkap kelinci itu, ia merasa kasihan karena kelucuan dari kelinci yang ia tangkap. Selain itu, kita diperlihatkan dengan dua orang yang juga selamat. Mereka adalah Presidir Huang dan sekretaris sekaligus adiknya yang bernama Hohang, sedang berusaha menangkap ikan. Namun, mereka selalu gagal dalam mendapatkan ikan tersebut sampai akhirnya manajer Kijun pun kembali membawa beberapa buah kelapa. Ternyata, Kijun membebaskan kelinci yang ia buru dan menggantinya dengan beberapa buah kelapa. Mereka bertiga telah tinggal bersama selama beberapa hari. Pada saat sedang makan kelapa tersebut, tiba-tiba mereka mencium bau sesuatu yang sedang dipanggang. Setelah mencari asal dari bau tersebut, akhirnya mereka bertemu dengan Choteho yang juga selamat dan terdampar di pulau itu. Ternyata, bau makanan tersebut berasal dari ikan hasil tangkapan Choteho yang ia panggang. Mereka pun langsung memakan makanan tersebut dengan lahap. Karena baru saja bertemu dengan Choteho, manajer Kijun pun meyakini bahwa masih ada teman-temannya yang selamat selain mereka berempat. Selain itu, Kijun juga mengingat bahwa ia membawa obat yang diperlukan oleh Jiah. Sehingga, ia mengajak presidir dan sekretarisnya serta Choteho untuk mencari teman-temannya yang lain. Namun, Choteho menolak karena ia meyakini bahwa teman-temannya yang lain telah tewas. Ia juga tidak khawatir dengan keadaan Jiah yang merupakan pacarnya. Mendengar hal itu, Kijun dan Presidir Huang serta Hohang pun langsung berusaha mencari keberadaan teman-temannya dan meninggalkan Choteho sendirian. Di sisi lain, kita diperlihatkan Yunsuhi yang sedang tidur. Ia bermimpi ketika ia melihat Jae-hoon bunuh diri dari atas gedung. Ternyata, Jae-hoon sendiri merupakan orang yang spesial bagi Yunsuhi. 버려줄까요? Setelah bangun dari tidurnya, ia melihat Jiha sedang bergurau dengan Sujuno. Karena melihat mereka tersenyum, Yunsuhi pun langsung menghampiri dan memarahi mereka berdua. Dan mengatakan tak seharusnya mereka bisa tersenyum di saat nyawa mereka sudah sangat terancam di pulau itu. Yunsuhi pun langsung menceritakan bahwa suatu hari mereka akan saling membunuh untuk bertahan hidup. Karena ternyata ia telah melihat seseorang melakukan pembunuhan di pulau itu sebelum mereka semua bertemu seperti saat ini. 어차피 죽을 사람
Yoon Soo-hee juga mengatakan bahwa seharusnya Soo-junho terus mengingat Jae-hyun yang tewas karena perbuatan Soo-junho. Mendengar hal itu, Soo-junho pun langsung terdiam dan kembali mengingat momen-momen ketika mereka berduka karena kematian Jae-hyun. Singkat cerita, Soo-junho pun sadar dan mau membantu Roh Bong-si untuk mencari makanan untuk mereka semua. Namun, pada saat mereka sedang bekerja sama untuk menyediakan makanan, tiba-tiba Yoon Soo-hee melakukan percobaan bunuh diri karena ia tidak sanggup untuk hidup di pulau itu. Melihat Yoon Soo-hee yang mencoba bunuh diri, Soo-junho dan yang lain pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. 우리 안 죽어요. 절대로 안 죽어. 살아서 여기 나갈 거예요. Jia yang panik juga berusaha untuk menyelamatkan Yoon Soo-hee, sehingga ia terbentur batu karang yang membuat pahanya sobek. Hal ini membuat Jia menjadi lemas karena darahnya terus mengalir. Selain itu, ia juga memiliki penyakit yang obatnya terbawa oleh Ki-jun yang tak sengaja mengamankan obat tersebut ketika pesawat yang mereka tumpangi akan terjatuh. Setelah berhasil menyelamatkan Yoon Soo-hee, Jia pun langsung dibawa ke tempat mereka berkemah. Di sana, mereka kebingungan karena harus mengobati luka yang dialami Jia. Beruntung, Yeol memiliki ide, di mana ketika ia kecil, Yeol pernah diajari oleh neneknya untuk mengobati luka dengan daun-daunan. Sehingga ia mengajak Ra Bong-si dan Soo-junho untuk mencari daun tersebut di hutan. Soo-junho pun menyanggupi hal itu dan meminta Yoon Soo-hee untuk menjaga Jia. Namun, Yoon Soo-hee hanya terdiam dan tak menjawab perkataan Soo-junho. Diketahui ternyata Yoon Soo-hee masih memiliki dendam terhadap Soo-junho karena ia menganggap Soo-junho sebagai pembunuh kekasihnya. Melihat Yoon Soo-hee tak menghiraukan Soo-junho, akhirnya Ra Bong-si pun mulai membujuk Yoon Soo-hee, sehingga pada akhirnya Yoon Soo-hee pun menuruti permintaan Ra Bong-si untuk menjaga Jia. Namun, ia meminta bantuan kepada Ra Bong-si untuk mencarikan kalungnya yang hilang di dalam hutan. Tentunya Ra Bong-si pun menyanggupi hal tersebut. Singkat cerita, Soo-junho bersama Ra Bong-si serta Yeol pun berusaha mencari daun yang dimaksud oleh Yeol. Namun, tak berselang lama, cuaca mulai memburuk dan badai pun turun. Mereka bertiga terus berusaha mencari daun tersebut. Karena tak juga menemukan daun itu, mereka pun memutuskan untuk berpencar agar segera dapat menemukan daun tersebut. Hingga pada akhirnya, Yeol pun menemukan daun yang mereka cari. Namun, pada saat ia akan mengambil daun tersebut, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sebuah perangkap bekas tentara Cina di pulau itu sehingga membuatnya pingsan. Mendengar teriakan Yeol, Soo-junho pun segera menghampiri dan di sana ia pun melihat daun itu. Namun, pada saat ia hendak mengambilnya, secara tak sengaja ia menginjak sebuah ranjau sehingga membuatnya tak bisa bergerak. Melihat hal itu, Ra Bong-si pun segera mendatangi Soo-junho untuk menolongnya. Ra Bong-si pun menyuruh Soo-junho untuk mengangkat kakinya. Namun, Soo-junho menolak karena ia takut akan membuat ranjau itu meledak, sehingga membuat mereka pun bertengkar sampai pada akhirnya Soo-junho menyuruh Ra Bong-si untuk meninggalkannya dan membawa daun obat yang telah ia temukan untuk menyelamatkan Jia. Dengan berat hati, Ra Bong-si pun akhirnya pergi dan membawa daun itu untuk mengobati Jia. Di sisi lain, manajer Ki-jun yang sedang mencari keberadaan teman-temannya yang ia yakini masih selamat, memutuskan untuk berpisah dengan Presidir Hwang dan Sekretaris Ho Hang karena sang Presidir dan Sekretaris tersebut tak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Namun, pada saat Presidir Hwang dan Ho Hang beristirahat, tiba-tiba Ho Hang digigit oleh seekor ular, sehingga membuat kepanikan di antara mereka berdua. Beruntung, pada saat kejadian itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan Ra Bong-si yang sedang menuju pantai untuk menemui Jia. Di sisi lain, manajer Ki-jun yang terpisah tak sengaja bertemu dengan Soo-junho yang berdiri terpaku akibat menginjak ranjau. Karena berhasil bertemu dengan sahabatnya, mereka berdua pun larut dalam kegembiraan. 다리도 너무 저리고 갑자기 똥이 마렵네. 아니야, 똥 아티넥이야. Ki-jun pun berusaha menyelamatkan Soo-junho sambil bercanda dan mengatakan bahwa raja tersebut adalah ranjau tua yang kemungkinan tidak akan meledak karena ia pernah mempelajari hal tersebut pada saat ia wajib militer. Namun, Soo-junho tetap tak berani untuk mengangkat kakinya. Setelah larut dalam kebahagiaan, tiba-tiba Soo-junho pun melihat obat milik Jia yang dibawa oleh Ki-jun. Seketika itu juga, Soo-junho langsung mengatakan bahwa Jia sedang berada di pinggir pantai untuk menunggu pertolongan.
Setelah mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Kijun yang memang menyukai Jia langsung bergegas menemui Jia tanpa menghiraukan Sujuno. Di lain sisi, Yoon Soo-hee yang ketakutan karena badai di pinggir pantai memutuskan untuk meninggalkan Jia sendirian dan membawa sisa makanan yang tersisa. Namun, pada saat ia akan pergi, ia pun berubah pikiran karena ia merasa kasihan kepada Jia dan memutuskan kembali untuk menyelamatkan Jia yang hampir ditimpa oleh reruntuhan kayu. Beruntung, tak berselang lama, Rabongsi dan Presiden pun datang untuk membantu Yoon Soo-hee memindahkan Jia ke tempat yang lebih aman. Rabongsi pun langsung menempelkan daun yang ia bawa untuk menutupi luka yang dialami oleh Jia. Dan tak lama kemudian, Cho Tae-ho pun datang dan berhasil menemukan keberadaan mereka semua. Kedatangan Cho Tae-ho membuat Yoon Soo-hee kaget dan ketakutan karena sebelumnya ia melihat Cho Tae-ho membunuh seseorang untuk merebut makanan milik orang tersebut. Setelah kedatangan Cho Tae-ho, Kijun pun datang dan langsung memberikan obat milik Jia yang ia bawa. Di sini, Rabongsi pun kembali teringat kepada Sujuno yang harus ia selamatkan dan mengingat jasa Sujuno yang telah menyelamatkannya dari lumpur hisap yang hampir membunuhnya. Di sisi lain, Sujuno masih saja terdiam di atas ranjau yang ia injak sambil mendengarkan teriakan dari Yeol yang baru sadar dari pingsannya akibat terjebak di suatu lubang perangkap. Teriakan Yeol itu membuat Sujuno takut karena ia mengira suara tersebut adalah suara hantu. Sampai akhirnya Rabongsi pun membuatnya terkejut sehingga membuat Sujuno melepaskan injakannya dari ranjau tersebut. Beruntung, ranjau tersebut tidak meledak. Melihat Sujuno masih selamat, Rabongsi pun menangis dan meminta maaf karena telah meninggalkan Sujuno sendirian. Melihat Rabongsi menangis, Sujuno pun memeluknya dan berusaha menenangkan Rabongsi. Sampai pada akhirnya, suara Yeol pun kembali menyadarkan mereka bahwa Yeol terjebak di suatu tempat.